Selamat siang, cucuku ya. Jadi hari ini Mbah akan update ya untuk posisi Adro ya, karena Adro ini yang paling dekat untuk berburu dividen ya, untuk petik mangga. Nah, selain itu Mbah juga akan sharing, ini adalah layar atau schedule dividen-dividen yang menjadi sasaran Mbah di 2024 ya. Di sini sudah Mbah bikin kira-kira tanggal update-nya. Kemudian ini ada kolom untuk mengisikan kira-kira dividen yang akan kita peroleh nanti dalam 1 tahun. Jadi nanti dengan kalender ini kita akan praktis, kita bisa rencanakan setahun ini dividen yang kita buru akan dapat berapa ya. Jadi enak ya. Oke, ini nanti Mbah juga akan lengkapi. Nanti Mbah siapkan dulu, nanti Mbah masukkan ke file kelompok masing-masing ya. Oke, nah kita akan lanjut ke Adaro ya. Adaro kita mau lanjutkan melihat posisinya Mbah ya. Jadi ini Mbah juga terjun di Adaro. Nah sekarang bahkan sharing pertimbangannya bagaimana sih, penalarannya ketika kita berburu dividen itu seperti apa ya. Oke, nah kemarin kan sudah kita bikin video yang pertama. Nah kira-kira seperti ini aja ringkasnya per 26 Desember ya. Posisi Mbah itu pegang ada 29.500 lembar untuk Adro dengan dana yang sudah nyemplung, sudah naik ya, jadi 75, hampir 76 juta dengan posisi average buy itu 2575 ya. Nah, bahkan berhitung saja secara garis besarnya, tidak terlalu detail. Memang kemarin bahkan sudah sempat dapat cuan dikit-dikit nih ya. Yang ini kan ada cuan sedikit ketika terjadi rock climbing. Tapi ini Mbak, angkanya tidak terlalu signifikan, jadi itu hanya untuk inspirasi saja. Kalau temponya panjang, kita bisa ambil posisi untuk cuan di rock climbing ya. Oke. Nah, kembali ke sini baris 13 ya. Peluang dari Adro yang mau dimanfaatkan itu sebetulnya apa yang di depan mata kita? Ya kebetulan Adro ini bagi dividen 2 kali. Yang pertama dividen pertama di Desember yang sekarang kita akan hadapi, kamditnya 28 besok dengan yield 7% ya, kalau dihitung pada harga 2.500-an. Nah ini memang dividen interim ini kemarin mepet sekali, kita baru sekitar seminggu kan dapat pengumuman ya. Ini memang usilnya manajemen itu kasih pengumuman mepet-mepet, sehingga kita nggak bisa dapat harga betul-betul di bottom ya, nggak sudah tinggi, sehingga ini ada cukup risiko. Nah makanya karena Mbah ngajarin kalian mindfulness trading ya, artinya kita itu melakukan trading maupun buru dividen itu pakai pikiran yang nalar ya, cermat, hati-hati, tetap waspada, tidak greedy ya, tetap waspada. Ada risiko kita coba antisipasi, ada return ya, kita ada cuan kita coba ambil gitu, tapi dilakukan semua dengan penuh perhitungan, tidak ngawur ya. Oke, nah jadi dari Adro ini peluang yang dimanfaatkan itu ada 4 sebetulnya. Satu dividen ya, dividen 1 di Desember ini, dan di dividen 2 yang nanti di Mei. Nah, asumsinya sama saja, 7%-an. Kemudian kita kan diajarkan untuk cari masuk di harga terendah, sehingga nanti ketika kita masuk di harga terendah, kita punya potensi untuk rock climbing ya. Dan rock climbing Mbah seperti kemarin udah dijelaskan. Rock climbing Mbah itu mau cari cuan 20%-an di puncak 5 ya.
Jadi kalau Mbah bilang puncak 5, Anda sudah ngerti yang Mbah maksud, yaitu Elliott Wave di puncak 5 ya. Kalau nggak ngerti, tonton ulang videonya. Jadi ada yang mau dimanfaatkan rock climbing pada waktu menjelang dividen 1 maupun rock climbing nanti menjelang dividen 2 yang Mei ya. Nah, dari dasar itu saat ini dengan average Mbah sekian dan kuantitinya lembarnya sekian, maka dividen 1 itu potensi cuannya di depan mata itu 5723, 5 jutaan ya, 5,7 dengan duit yang nyemplung 75 juta ya. Lalu dividen 2 juga asumsikan sama gitu. Nah, kemudian rock climbing, untuk rock climbing yang pertama ini kita kan berpikir bisa dapat 20%, tapi ini tidak terjadi ya. Kalau bisa dapat 20%, waktunya memungkinkan bisa dapat 15 jutaan, tapi kan ini tidak terjadi. Ya, karena waktunya terlalu pendek. Ya, ini sebagai catatan, ini tidak terjadi. Ya. Kemudian yang masih berpeluang adalah rock climbing untuk nanti. Sehingga posisi-posisi besok ini, apakah nanti akan di dividen trap, itu adalah posisi kita untuk menangkap peluang harga bagusnya Adro ya. Nanti kita lihat di grafik ya. Ini kita lihat si angka-angka dulu saja ya, tapi angka ini baru setengah analisa ya. Ini hanya untuk perhitungan saja. Nah, kemudian Mbah sudah mencadangkan risiko dividen trap. Kalau terjadi dividen trap, asumsinya Mbah kalau terjadi minus 9% dari harga average-nya, harga kamditnya besok ya, Mbah estimasikan minus 9% ya. Kalau terjadi minus 9%, maka ada potensi Mbah ketinggalan 8 juta, minus 8 juta. Tapi itu diperkirakan berlangsung 7-15 hari saja, nanti harga akan balik ke mantul kembali di 2.500-an. Itu berdasarkan estimasi saja ya. Nanti kita cek-recek ini untuk memunculkan angka saja. Apabila Mbah siap apabila terjadi dividen trap minus 9% ya. Sehingga peluang Adro yang paling relevan dimanfaatkan saat ini ya tinggal dividen 1 5 juta, 7 sama dividen 2 di Mei 2004 nanti ditambah dengan potensi rock climbing ya. Kalau kita nanti memanfaatkan bisa mendapatkan harga bottomnya Adro setelah exit nanti. Oke, sampai di sini paham ya. Sehingga dari di atas kertas kita itu mau mendapatkan manfaat dari Adro itu sekitar 35% ya. Kalau 26 juta dari 75 juta sekitar. Nah, ini angka yang kita mau bidik gitu. Ya, tiap orang nanti bisa beda-beda ya. Ini kan cara mikirnya, Mbak. Oke, sekarang lalu bagaimana kita ketika nanti terjadi dividen trap ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, kita ada jurus cave diving atau jurus penyelamatan. Nah, asumsinya Mbah akan terjun menyelamatkan posisi Adro yang nanti kena dividen trap dengan dana berapa? Ya karena Mbah kan sekarang nyemplung 75, Mbah asumsikan cadangkan juga duit 75 juta untuk rescue nanti. Nah, apabila di rescue di harga yang minus 9% atau di 2.300-an, Mbah akan dapat 32.600 lembar lagi. Di total dengan lembar yang dimiliki akan totalnya jadi 62.100. Dengan average buy akan turun ke 2430. Ya, 2430. Ini situasinya. Apabila nanti Mbah melakukan rescue di minus 9%. Dan kemudian benar skenarionya nanti ada ayunan naik. Ya, sekitar 7-15 hari naik kembali ke
angka 2.500. Nah, nanti pada angka 2.500 itu kalau Mbah jual sebanyak lot yang tadi dibeli waktu rescue, masih ada nanti dijual di atas di atas 9% ya. Kalau angka sudah kembali ke 2.500, kalau dijual itu posisi netnya ada untung ya 2,2 juta. Itu angka di atas kertas, angka penyelamatan saja. Karena tujuan dari cave diving itu adalah menurunkan average buy kita. Ya, oke. Nah, dengan skenario ini posisi neto akhir nanti dividen 7% kita bisa dapat, dividen trap minus 9% bisa di rescue, dan kita tetap punya barang untuk next dividen di AVG yang sudah rendah. Jadi kira-kira angkanya akan seperti ini. Lalu cuan dari rescue sekian, totalnya 7 juta, lalu AVG buy kita akan menjadi di 2430. Oke ya, ini kira-kira skenario-nya Mbah dengan asumsi skenario nanti kena trapnya 9%. Kalau kena trapnya lebih dari itu, ya kita ini kita hitung lagi ya. Ini nanti bisa Anda rubah sendiri. Asumsinya ini kan 9%, ini pakai Excel, nanti kalian bisa rubah sendiri ya. Angka-angka di sini. Oke, nah kita lanjutkan ke grafiknya. Nah, ternyata dari yang Mbah lihat ya, setelah Mbah telusuri lebih dalam ini pola ayunan si Adro ini ya, kita bisa punya pelajaran dari ayunan tahun lalu ya. Jadi dari ayunan tahun lalu ternyata trapnya itu tajam ya. Trapnya selama 3 hari ya, selama 3 hari itu ternyata turun tajam. Tapi kalau trapnya pada waktu hari setelah update, ini setelah update itu cuman berapa ya? Betul sekitar 9%. 7% ini. Sesuai dengan yieldnya ya, biasanya begitu. Nah, hari pertama sih dia turun 7%. Tapi 3 hari berikutnya turun lagi sampai minus 22%, sama dengan kondisi di bantal yang pertama ini. Ya, ini kondisi di sini. Nah, setelah itu dia ada waktu berapa hari ini? Nah, ini ada waktu sekitar 15 hari. 15 hari dia naik 9%. Ya. Jadi logikanya adalah ketika kita nanti bisa merescue lalu ketika ada ayunan naik dana rescue itu ya kita jual semua sesuai dana rescue. Ya. Ingat sesuai dana rescue kita. Nah, ini sehingga kita punya duit lagi gitu. Nah, lalu HPP kita atau AVG kita sudah di posisi yang relatif rendah. Ya, itu tujuannya rescue. Oke. Nah, ini adalah posisi Adro tahun lalu, polanya tahun lalu, sehingga kita bisa juga menduga pola yang sama akan terjadi. Karena apa? Ini posisinya ini, kejadian ini diturunkan berapa? Nah, ini persis 120 hari ya. 120 hari itu harganya diturunkan ke harga yang sama dengan 120 hari sebelumnya. Nah, ini sehingga pada skenario yang berikut ini kalau Mbah tarik dari sini ke sini 120 hari selebihnya, ini 150 hari itu sempat terjadi dia harga turun di 2000, di trapnya itu turun sampai segini ya. Nah, ini dia. Oke ya. Nah, jadi turunnya sampai sekian.
Nah, ini adalah polanya si Adro. Nah, nanti karena kita memang mengharapkan ada satu keuntungan dari Adro, sehingga apabila ini nanti dividen trap nanti di tanggal 29 itu turun sampai 20% lebih, silakan Anda menyeroknya di sini ya, di harga ini. Karena nanti dari harga ini akan terjadi rock climbing untuk next dividend. Paham ya? Jadi nanti yang dimanfaatkan ya adalah posisi rock climbing untuk next dividend. Nah, buat kalian yang sekarang punya posisi barangnya Adro, silakan dengan ini kalian pertimbangkan sendiri. Anda berani nggak masuk untuk masuk sampai ke sini? Kalau Anda belum berani, ya besok muatannya ketika ada untung dijual sedikit aja gitu, sehingga Anda belajar dulu ya. Tapi kalau Anda berani dengan tadi yang Mbah sudah kasihkan di sini, nanti Anda rubah ini menjadi minus ya, minusnya Anda rubah ya. Ini kan asumsinya jadi 20% nih ya minusnya, trapnya. Nah, itu nanti pakai kalkulator ini silakan dihitung. Anda berani, Anda anggap cengli ya, besok ketika di exit dan betul-betul harga turun sampai ke 2000-an ini, nah udah Anda bisa serok demi untuk menyambut rock climbing di sesi kedua ya, yang akan terjadi saat ini ada dividen yang kedua. Oke ya, jadi cucu-cucuku ini Mbah kasih analisa lengkap ini supaya Anda mempertimbangkan, berhitung, mempertimbangkan ya. Kalkulatornya sudah dikasih, penjelasan rincinya sudah dikasih. Silakan Anda menyetir, belajar mengemudikan uang Anda dengan memanfaatkan peluang yang ada. Oke, semoga ini menjadi wawasan. Jadi ini adalah pola ayunan dividennya Adro. Ya. Oke, semoga cukup jelas. Nah, cucu-cucuku, tadi kita melihat di grafik ada kemungkinan trap itu terjadi selama seminggu setelah exit bisa saja turun sampai 20% lebih ya. Nah, ini apabila ini terjadi, maka Mbah akan kasih hitungannya. Ya, kalkulatornya sudah bikin. Ini kalau nanti ternyata besok itu turun seperti ini, kita mengantisipasinya bagaimana. Ya, kemudian kalau nanti benar ini nanti turun sampai ke 2000-an di pantau bawah ini, peluang cuannya untuk next dividend berapa? Ya, apabila kita pakai harga tertinggi yang paling dekat ya, yang pernah tercapai, kalau sampai di sini aja 28% ini kembali, tapi kalau naik sampai sini ya kita lihat ini ada peluang sampai 46%. Ya, ini estimasi, sekali lagi ini estimasi, namanya kita memprediksi ya. Jadi ada range di mana kalau kita nanti zero atau di bawah ya, zero atau di bawah di exit itu ya, kita punya peluang seperti ini ya, asumsinya. Apakah masih ada kata tiga yang masih bisa saja terjadi, masih bisa saja terjadi
rezekinya akan jadi 21 rezeki satu kali ganda yaitu 7,5 juta. Ini kan kasih contoh punya ya. Jadi ayunan WIF-nya akan naik 9% di 2.300-an. Nah, ketika 2.300-an sudah kita juta sesuai dengan ekspektasi kita pegang sampai dengan akhirnya ingat kalau S2 nya untuk melamati supaya rencana kalau ada program kalau ada yang di exit besok kalau ternyata ketemu sampai minus 25% ya itu agak bagus buat yang mau yang dapat dividen tapi dengan antisipasi kalau nanti terjadi dividen seperti apa ya sehingga punya yang kalau kejadian yang bersamaan karena sudah dijadikan sejak sebelum ini ada berpikir perlu ragu ya kalau atur besok ketika harga berlagak dividen naik ya sudah lepas barangnya kalau ada harga berarti atau ada punya baik yang berbeda ya silakan ya memang kejadian kemarin kan kita dapat kabarnya bahwa aturan dividen itu kan sangat mepet sekali kita dapat kabar itu kan seminggu yang lalu ya harga sudah tinggi idealnya kita masukkan kemarin ketika harga masuk di bulan November itu kan ketika harga ini harga di 2.300-an tapi kita